Dapil Aceh 1. Makanya kalau dulu sering Pak Sekjen yang turun ke lapangan. Beliau itu kalau di Dapil 2 Aceh sama tenarnya dengan Pak Sekjen, sama tenarnya. Kalau Hana Paki Bancara dipilih lego periode. Jadi insya Allah kader Partai Demokrat mengamanatkan beliau memimpin Partai Demokrat Aceh. Jadi malam ini temu ramah, kita mungkin ada sedikit sesi diskusi dengan beliau. Bagaimana tadi sore kita sudah melakukan konsolidasi internal khusus pengurus, bagaimana capaian untuk tahun 2024. Insya Allah kita menang jauh dari kontestasi partai politik lain. Ketika proses perjalanan politik ini kemudian kita tidak mencapai bunganya, saya pikir ini kerja kita seperti sia-sia. Kalau Demokrat di Aceh Barat Daya Pak Ketua, kadang-kadang kita sebulan sekali itu selalu melakukan silaturahmi dan konsolidasi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengapresiasi, keluarga besar Demokrat Aceh Barat Daya mengapresiasi pengurus DPD baru dilantik kira-kira sebulan yang lalu sudah melakukan kerja-kerja politik. Hari ini tur 5 kabupaten. Keluarga besar divisi Partai Demokrat Aceh Barat Daya, nantinya kita minta petunjuk dan arahan dari beliau apa yang harus kita lakukan menghadapi event-event politik ke depan. Bagaimana caranya kita merebut hati rakyat agar Demokrat selalu ada di hati rakyat. Saya pikir demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta ketersediaan dari Bapak Haji Teguh Samaindra selaku anggota DPR Aceh dari fraksi Demokrat. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat sama-sama melaksanakan temu ramah dengan Bapak Ketua DPD Partai Demokrat Aceh di kantor DPC sekaligus rumah kediaman Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Barat Daya, Pak Teguh Ibrahim, Pak Dian, beserta pengurus yang lain yang berhadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Rian Saf, orang DPP yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Barat Daya beserta seluruh jajarannya termasuk PAC se-Kabupaten Aceh Barat Daya. Bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan juga kepada Bapak Ketua, kami selain di Aceh Selatan lebih familiar di Aceh Barat Daya karena waktu kami bekerja di tempat yang lama di Bank Aceh itu sejak tahun 92 sampai tahun 2011 itu berada di Kota Blangpidi, Aceh Barat Daya. Jadi kalau saya masuk kemarin, kalau agak suara ada sedikit di Abdia, itu pun tidak digarap maksimal. Kalau kita garap maksimal kemarin, insya Allah. Namun penyesalan itu ya luar biasa. Gara-gara tidak kita maksimal menggarap, hanya
150 suara kita tidak mendapat 2 kursi. Itu penyesalan seumur hidup namanya. Mudah-mudahan pengalaman ini tidak terulang di 2024 yang akan datang. Kemudian harapan kepada seluruh pengurus dan PAC kedua kita ini, anggota DPR RI Komisi 4, sesuai ladang kita di Barat Selatan ini, yang selama ini tidak ada kurang tersentuh tuh Pak Muslim. Yang lebih tersentuh beasiswa. Kenapa Pak Rifki di Komisi 10 awalnya dulu lebih tersentuh? Jadi karena kita di sini banyak nelayan, perlu jaring, itu tidak ada lagi disediakan di APBA, yang ada di DPR RI. Benar, karena saya dulu pernah dapat dari Jakarta dulu, bawa alat-alat tangkap dan lain-lain itu numpang ke DPR RI, karena fasilitas ini udah kurang tersedia di daerah. Jadi demikian juga kalau kita ala-ala pertanian, dan insya Allah kalau dua ini beasiswa jalan terus, ditambah fasilitas untuk wewenang Komisi 4, tambah juga di Partai Demokrat wilayah Barat Selatan, insya Allah suara kepercayaan masyarakat untuk kita itu jauh. Yang dapat kami sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dari Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, yaitu Bapak Muslim SHMM. Para Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kami keluarga besar DPD Partai Demokrat Aceh dengan keluarga besar DPC Partai Demokrat Kabupaten Abdi, yaitu Bang Romi Saputra, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Abdi, ya. Kemudian Pak Kenal maka tak sayang, tentu karena malam hari ramah tamah, jadi kita harus betul-betul suasananya santai, jadi tidak berat-berat, kita diskusi ringan aja. Yang paling penting outputnya kita bisa memenangkan pertarungan di 2024, betul nggak? Apapun kita cerita hari ini depan, kalau kita kalah berarti gagal, ya kan? Yang disampaikan Pak TS tadi sudah tepat, saya pikir. Jadi malam ini saya kepingin nanti santai sambil kita nikmati musik, sambil nikmati kopi, tidak berat-berat, tapi yang penting outputnya. Output apa? Kita menang. Persoalan cara ini kita diskusikan cara seperti apa. Tentu di sebelah kiri saya yang paling keren nih adalah yang kurang lebih kita belum lama ini dilantik, belum ada 1 bulan. Sebelah kiri saya adalah Bung Arif Fadilah, Sekretaris DPC Demokrat Aceh, DPD ya, mohon maaf ya, DPD Demokrat Aceh. Beliau dulu pernah jadi Ketua DPR Kota Banda Aceh, juga sekarang masih merangkap Ketua DPC Kota Banda Aceh. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera melaksanakan ucap. Kemudian di sebelah kiri yang pakai kacamata ini bendahara paling muda kita nih, yaitu Saudara Muhammad Nasir. Ini juga baru dilantik sebagai pengurus DPD. Kemudian yang paling keren, paling ujung, ini Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh, Hati Ibrahim. Ini sekaligus beliau juga masih merangkap Ketua DPC Kota Aceh Besar. Insya Allah juga akan segera kita laksanakan muscap. Kemudian yang saya banggakan senior saya ini, ya kan? Kalau yang sebelah kanan saya ini kan udah pasti kenal kan? Tentu harapan saya Bang Romi insya Allah harus jadi Bupati Abdi ya, kan? Ya. Seperti apa caranya kita pikirkan lagi. Caranya sederhana menurut saya.
Yang paling penting kita kompak, kita salut, kita kerja keras, sama seperti ketika kita menangkan Pak Akmal kemarin. Saya yakin juga Pak Romi juga bisa, tidak ada yang nggak mungkin kan. Artinya siapa tahu suatu saat juga putra Abdi bisa jadi gubernur Aceh. Setuju nggak? Kalau lihat wajahnya sih nggak mirip-mirip, cuma mungkin gayanya aja dirubah sedikit nanti kan. Gaya kan gaul banget ya kan, Bang Romi. Kemudian yang kita banggakan senior kita, tokoh mungkin pasti kenal, beliau pernah jadi bupati juga, pernah jadi direktur Bank Aceh, yaitu Bapak Haji Teguh Samaindra. Terima kasih Bang. Insya Allah kalau saya survei mudah-mudahan beliau juga akan terpilih kembali jadi bupati Aceh Selatan. Tapi sebelum jadi bupati beliau harus menangkan dulu DPR Aceh Bang, ya kan, baru maju bupati. Setuju nggak Bang? Nah, karena kemarin juga hampir 2 kursi kita kan. Ini kita kerja keras supaya Bang Romi nanti maju bupati tidak harus cari partai lain, paling nggak kita sudah punya bendera sendiri. Setuju nggak? Oke, yang kemudian yang di sebelah kanan ini putra bagian tengah, yaitu putra Alas yang hari ini yang membanggakan masyarakat Alas, yaitu Nurdiansah Alasah, dokter hewan, sekarang bendahara DPD Partai Demokrat Aceh sekaligus anggota DPR Aceh. Di samping bendahara ini mungkin sudah kenal belum? Kenal ya? Belum kenal? Mungkin sering juga lihat di acara TV One namanya itu, acara Karni Ilyas. Itu adalah Bung Aidil Husni, Aidil Mahendra. Nah, beliau hari ini dipercayakan di DPD menjadi Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Aceh. Ini tugas beliau nanti menyangkut persiapan musyaf, pelaksanaan musyaf maupun persiapan daripada pelaksanaan verifikasi parpol nanti sampai pada saat penetapan Partai Demokrat untuk di 2024. Yang paling pojok pasti sudah kenal ya. Ini adalah wakil sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh yang baru dilantik, yaitu Tengku Amal Wali. Tepuk tangan. Beliau adalah anak daripada Muhyiddin Wali, cucu daripada Syekh Abuya Mudawali. Artinya apa? Kalau kita lihat struktur kepengurusan DPD lengkap, tentu yang kabupaten kota termasuk salah satu Bang Romi ya, Bapak Abdia bisa maju. Kemudian juga konsolidasi internal kita, termasuk juga pasca musda kemarin, muscap maupun musancap yang segera akan kita laksanakan. Yang berikutnya adalah masalah saksi. Kenapa? Karena ujung tombak kita salah satu kan saksi baru, atau dia pilih ngopi-ngopi, kan angkanya udah berubah. Nah, ini hal-hal seperti ini menjadi catatan buat kita semua. Tentu kita juga akan banyak yang akan kita lakukan, termasuk juga pemberdayaan kader, kemudian optimalisasi fungsi media. Ini penting, saya yakin. Bung Romi saya sudah aktif sekali di media sosial, baik di Instagram, Twitter maupun Facebook ya. Saya yakin insya Allah DPD juga akan melakukan pelatihan-pelatihan nanti kepada, dan itu bukan angka yang kecil. Dan tidak ada sejarah dimanapun di dunia seorang presiden menang di satu provinsi dengan 93,25% dan bahkan memenangkan kompetisi untuk DPR ini 7 kursi dari 13 kursi. Kalau saya 7 kok 9. Artinya apa? Tentu kita punya kandidat presiden ke depan, yaitu Mas Ahy. Tentu ini juga bisa jualan kita ke depan. Ketika insya Allah Ahy mungkin nanti apakah calon presiden atau calon wakil presiden, itu juga bisa modal yang terbesar buat kita. Yang berikutnya adalah SBY, kan Pak SBY. Ini salah satu menurut saya sangat strategis yang nilai jual yang terbesar. Kenapa? SBY tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Aceh. Apalagi ketika Pak SBY hubungan baik dengan ulama. Karena Pak Romi nggak pernah minta ke saya, ya kan? Karena mungkin dianggap saya kok dapil 2 nggak diminta, tapi karena saya ketua DPD minta ya sekarang ini. Insya Allah kita berikan nanti ke depan ya. Tolong nanti dijaga, ya kan? Kalau ada kelompok-kelompok nelayan yang ada di Abdia ini, tentu tidak mungkin semua kita berikan. Paling nggak beberapa kelompok nanti segera diusulkan ini. Insya Allah tahun ini kita bisa realisasikan. Tadi di Gaya Luar saya sudah siapkan ada traktor dan lain-lain ya. Insya Allah nanti yang paling penting kuncinya di komunikasi.
Yang berikutnya adalah pembentukan dan pembinaan saksi. Saya yakin ini penting ya, sudah saya ceritakan tadi. Kemudian termasuk juga masalah administrasi penting, Pak Romi. Sebuah yakin kalau saya lihat hari ini Bang Romi kantornya gede, bagus. Cuma kita tanya ini status kantornya apa nih? Ternyata masih punya pribadi, ya kan? Saya berharap ke depan dengan Bang Romi, Ketua DPC ini, saya berharap paling enggak dia ini harus punya kantor permanen. Setuju nggak? Setuju. Jadi ada kebanggaan bahwa ketika Bang Romi besok jadi bupati sudah punya kenang-kenangan ini loh, kenang-kenangan. Kita punya kantor permanen. Siap nggak Bang Romi? Kalau kurang duit minta Pak TS. Pak TS akan jadi donatur pertama nanti kan untuk pembangunan kantor Demokrat Aceh Barat. Tepuk tangan dulu yang mulia. Kemudian pembinaan komunikasi politik. Jadi Pak SBY itu cerdas sekali. Padahal Demokrat waktu itu hanya kursi di parlemen 7%. Tapi beliau bisa menangkan kompetisi menjadi presiden pertama, dipilih langsung sama rakyat. Jadi kalau kita mau jujur, SBY lah presiden yang pertama dipilih secara langsung oleh rakyat. Gak ada presiden lain. Sebelumnya kan dipilih oleh DPR ya. Ini sangat penting. Kemudian pembinaan jaringan konstituen. Saya pikir ini nanti kita minta peran-peran dari tokoh-tokoh muda ini, baik dari Daya, baik pun dari berbagai organisasi. Tahapan pemilu 2024 adalah termasuk persiapan pemilu yang sudah dimulai sejak sekarang, itu mempersiapkan verifikasi parpol. Yang kedua, pendaftaran dan verifikasi parpol diperkirakan April 2022, hanya 2 bulan lagi Pak Romi. Kemudian penetapan parpol di Agustus, kemudian penetapan daerah pemilihan itu Januari sampai Februari 2003. Kalau kita mau jujur, kita hanya 3 waktu 14 bulan. 14 bulan sudah langsung kepada pemilihan. Jadi artinya waktu sangat singkat. Jika kita persiapkan dengan baik ya. Kemudian penetapan DPT, kemudian kampanye. Kampanye kita dimulai dari Oktober ya, 2023 sampai Februari pemilihannya. Kemudian juga pemungutan suara sudah kita tahu betul bahwa pemerintah sudah ketok palu kemarin. Padahal tarik ulur luar biasa. Sementara Pak Jokowi tetap otot waktu itu supaya geser ke bulan Mei. Kemudian ini digeser ke bulan September ya, pemilihan kepala daerah. Alhamdulillah DPR sangat konsisten bahwa pemilu tetap dilaksanakan di Februari. Ini beberapa hal, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi spirit buat kita untuk menangkan Partai Demokrat 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah Bang Romi Syarifah RSP, dan yang saya sangat muliakan senior kita, anggota DPRA dari Dapil 9 yang meliputi Kabupaten Abdian, yaitu Bapak Ibu Samindra, dan yang saya muliakan seluruh teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, kader-kader utama Partai Demokrat Kabupaten Abdian, atau dikenal dengan negeri Sigupa, Infocom DPP Partai Demokrat. Secara non struktural keseharian saya membantu kesekjenan, khususnya Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Bang Teguh Rizky. Kita pengen menceritakan apa sih yang terjadi selama ini di nasional, khususnya di DPP kita ya, apa yang terjadi terkait dengan perkembangan nasional dan apa dan di mana serta bagaimana posisi Demokrat yang akan dibayar survei. Alhamdulillah kita untuk saat ini, karena kita berada di luar pemerintahan, kita oposisi, kita tidak mengalokasikan anggaran untuk membayar survei. Akhirnya nomor 2 ya setelah Prabowo. Walaupun trennya Prabowo selalu menurun, dia makin tinggi tapi turun. Tapi umumnya partainya naik, partainya turun, ketua umumnya nggak naik-naik, di situ-situ saja. Gitu.
gitu. Artinya kerja politiknya belum on track. Nah, alhamdulillah Ketum AHY pasca ditetapkan sebagai ketua umum secara aklamasi dipilih oleh 34 DPD. Yang pertama itu Demokrat, PKS, Golkar. Yang kedua adalah PDIP Gerindra. Ini mungkin hampir pasti ya, PDIP Gerindra ini mereka akan bersama. Dan yang terakhir itu mungkin Nasdem, P3, PKB, dan PAN. Ini gambaran umum, masih sangat dinamis, masih bisa berubah. Tapi sementara ini memang kalau kita lihat dari bacaan politik dan kedekatan hubungan baik itu dari historis, maka kita memang lebih dekat ke Golkar dan PKS ya. Jadi mereka menceritakan berbondong-bondong tokoh-tokoh yang akan naik daun pengen jadi ketua gitu. Nah, jika begitu ceritanya kan sejarah ini kan selalu berulang gitu. Kalau kata filsuf barat itu there is nothing new under the sun. Di bawah matahari ini gak ada yang baru, semuanya berulang. Nah, kalau kita merujuk kepada sejarah partai bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa insya Allah sebentar lagi kita akan kembali merebut kejayaan gitu. Nah, makanya korelasinya adalah di sebulan terakhir survei kita naik tapi tidak signifikan. Kenapa? Karena biasanya kalau organisasi secara internal sedang berbenah, maka ketika selesai berbenah, maka pergerakannya akan naik. Seperti sama juga yang terjadi di nasional. Nah, insya Allah setelah musda ini selesai, maka kita akan melihat bagaimana geliat kerja-kerja Partai Demokrat yang berkoalisi dengan rakyat mewujudkan harapan rakyat, karena harapan rakyat adalah perjuangan demokrat. Kemudian apa korelasinya musda itu dengan kebanggaan kader terhadap musda tersebut? Paling baik misalnya, yang lainnya jelek, bukan. Pimpinan akan memilih yang paling cocok dengan Mas AHY dalam menjalankan partai 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, kita lihat kemarin proses suksesi kepemimpinan di Demokrat Aceh, walaupun secara internal berdinamika, dinamis, mungkin cenderung panas, tapi Demokrat itu DNA-nya keluar, kita santun, kita cerdas. Kemudian memperkuat kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Kemudian modernisasi Partai Demokrat menuju smart party. Kemudian memperkuat komunikasi politik yang efektif di setiap lini. Meningkatkan program-program pengabdian masyarakat, membina dan memperluas jaringan konstituen, memenangkan suara generasi muda bonus demografi, menyukseskan pemilu kepala daerah tahun 2020 dan 2024, menyukseskan pemilihan legislatif tahun 2024, dan yang terakhir menyukseskan pemilihan presiden tahun 2024. Mungkin ke depan saya minta Bang Romi ini 10 program ini cetak gede, ditempel di sana. Bukan untuk dihafal, tapi setiap kali lewat, oh ada 10 program. Menyangkut dengan apa sudah ada gitu. Nah, makanya dibuka semuanya, konferensi pers, sebentar-bentar konferensi pers. Akhirnya kita menang. Hasilnya apa? Sekarang 8-0 gitu. Terbukti. Nah, bahwa beliau saat ini belum jadi pos presiden, ini hanya masalah waktu. Kan bukankah Allah tuh menyarankan kita lalui proses dengan baik, hasilnya terserah Allah. Itu kalau orang mengharapkan hasil prosesnya nggak berjalan dengan baik, itu yang salah. Pak SBY tidak pernah ketika beliau memimpin negara, AHY keluar naik wali kota, saya support jadi wali kota. Nggak pernah. Mas Ibas nggak pernah dibilang Pak saya naik bupati Pacitan supaya jadi bupati di Pacitan. Saya presiden, gampang, saya tinggal telepon ini jadi. Pak SBY nggak melakukan itu. Gitu. Yang dicontohkan oleh Pak SBY adalah ini proses politik yang terbaik. Kalau mau jadi politik nggak boleh jadi tentara, keluar dari tentara masuk politik. Gitu. Itu yang dilakukan Mas AHY. Nah, semua proses dilakukan beliau adalah saat ini yang terbaik. Kuliah di Amerika di Harvard lulusan terbaik, kuliah di Singapura lulusan terbaik. Saya alhamdulillah berkesempatan kuliah di luar, di Malaysia dan di Australia. Saya sering ketemu dengan orang-orang, sering berdiskusi. Ketika saya ketemu dengan Mas AHY, ini beda ini. Ini auranya aura pemimpin, DNA-nya DNA pemimpin gitu. Artinya diadu secara apapun dengan anak presiden manapun, ini tetap menang nih barang. Nggak mungkin kalah, nggak mungkin. Gitu.
Plus beliau sudah jadi ketua umum dan secara hukum telah legitimate untuk saat ini. Jadi nggak ada 20 tahun ke depan. Jadi gampangnya adalah masa lalu ingat SBY, masa depan coblos AHY. Kemudian selanjutnya adalah persiapan pemilu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh ketua, telah diumumkan bahwa tahapan pemilu, ini saya bisa bacakan, di 1 sampai 7 Agustus itu pendaftaran parpol 2022 ya. Bagi kita politisi, mau sehebat apapun kalau pemilunya keok, berarti tidak berjalan semuanya. Dan pemilu itu bukan ajang coba-coba. Kalau kalah di pemilu, nggak bisa coba lagi. Makanya bagus tidak bagusnya kegiatan kita itu harus berefek ke akar rumput. Gimana caranya? Mahal nggak bang? Nggak mahal. Kalau punya niat baik dan punya rasa kebersamaan. Pak Ketua punya berapa anggota DPR? 3. Anggota DPR ini pasti punya mitra media online 1 atau 2. Dengan modal kesiapan dan kesetiaanlah maka kita akan mampu merebut kemenangan di 2000, merebut kejayaan di 2024. Demokrat siap, Demokrat setia, Demokrat jaya. Demokrat! 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 Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi-ngopi dulu. Ini kelas bebas. Mainnya musik. Musik. Such
Kami